Oke, jadi kita sudah memasuki pertemuan keempat ya. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang bioetanol ya. Nah, minggu ini kita belajar tentang biodiesel ya. Jadi biodiesel. Jadi kalau kalian lihat kata bio, nah berarti ini dia juga dari tanaman. Kalau minggu lalu kan bioetanol kan diambil dari tanaman juga, nah dikonversikan ke etanol. Nah ini juga ada biodiesel ya, biodiesel juga mau dikembangkan agar ketergantungan kita kepada energi fosil bisa dikurangi, gitu ya. Jadi kita tidak terlalu bergantung. Nah, jadi sebenarnya apa biodiesel itu? Nah, biodiesel itu adalah ya biofuel cair, yang berarti kan kalau biofuel berarti kan energi gitu ya, sumber energi. Nah, tapi dalam bentuk cair. Nah, diperolehnya dengan melalui proses kimia ya. Jadi diperoleh dari melalui proses kimia. Oke. Nah, biasanya biofuel itu bisa dari minyak nabati ya, tapi bisa juga dari lemak hewani. Nah, tapi juga bisa dari alkohol. Jadi dari 3 hal. Pertama berarti vegetable oil, yang kedua berarti lemak hewan, ya berarti fat ya, lemak-lemak dari hewan tersebut. Nah, ini semua melalui proses kimia bisa dikonversikan menjadi biodiesel sehingga bisa digunakan pada mesin diesel. Nah, tapi kalau sampai saat ini ya penggunaannya itu sama seperti bioetanol ya, mereka itu dicampur dengan minyak fosil. Jadi tidak 100% bisa dipakai biodiesel. Nah, tapi masih dicampur. Nah, pemerintah kan ada targetnya sampai B50 ya. Jadi B50 itu mungkin 50% bio, 50% dari fosil ya. Nah, jadi kenapa kita mau belajar biodiesel ini? Karena kan Indonesia pasokan cadangan minyak buminya sudah sangat-sangat berkurang. Kalau ada pun dia harus mengambil di tengah laut, yang berarti biayanya lebih mahal. Nah, jadi akan lebih baik kalau kita termasuk kaya dengan pertanian, kenapa tidak mengembangkan tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan minyak, yang akhirnya dari minyak ini bisa dikonversikan menjadi biodiesel. Ya. Nah, kalau kalian baca lagi berita-berita nasional gitu ya, sekarang kan seperti ITB gitu ya. Nah, ITB itu sekarang ada mengembangkan katalis yang diharapkan bisa mengubah si minyak nabati ini, ya, minyak dari tanaman ini jadi aftur. Jadi minyak pesawat terbang. Nah, jadi sangat-sangat menjanjikan kalau misalnya kita bisa mengembangkan penelitian ini. Ya. Nah, ini jadi kalian harus bedakan kenapa ini ada minyak diesel, ini ada biodiesel. Nah, kalau biodiesel ini berarti ini dari tanaman. Nah, ini minyak diesel ini, diesel oil ini yang dari fosil ya. Jadi energi fosil. Nah, jadi ini siklusnya si biodiesel ini. Jadi ini ada matahari, ya kan? Matahari ini ada solar energi. Nah, kalau misalnya kita belajar kimia umum itu kan ada hukum kekekalan energi. Jadi energi itu tidak pernah bisa diciptakan atau dimusnahkan, ya. Jadi ada hukum kekekalan energinya. Jadi makanya di sini si solar energi ini, energi matahari ini kan yang membantu proses fotosintesis dari si tanaman ini ya. Nah, jadinya si tanaman ini menghasilkan buah. Nah, ternyata buahnya ini bisa diubah jadi bahan energi. Nah, itu jadi makanya energi itu kalau berdasarkan hukum kekekalan energi itu tidak akan bisa diciptakan, tidak akan bisa dimusnahkan, yang ada dia bertransformasi aja. Nah, jadi makanya di sini kan energi matahari memakai fotosintesis ya, sehingga bisa dihasilkanlah minyak-minyak dari tanaman. Ya.
Nah, minyak tanaman ini ya ditransportasikan. Nah, dipakailah di sini diolah si minyak tanaman ini ya dari minyak biasa ya minyak misalnya kalau kita minyak yang di dapur itu, nah melalui proses pabrikan ya dia diubah menjadi biofuel ya biofuel. Nah ini nanti contohnya kalau biodiesel ini kita memakai reaksi transesterifikasi ya. Nah jadi ini ada proses deoksigenasi menjadi biofuel. Nah inilah kalian lihat di sini. Dia si biofuel ini tidak hanya bisa dipakai untuk mobil, tapi juga kapal laut yang besar, bahkan juga ini pesawat terbang, ya. Makanya sekarang kan lagi gencar ITB melakukan penelitian ya bagaimana mengubah, jadi menemukan katalis yang tepat ya, katalis yang tepat untuk mengubah minyak nabati ini menjadi minyak aftur. Nah, jadi seperti ini sekarang juga biodiesel. Nah, ternyata ini semua kan menghasilkan CO2. Nah, CO2 ini balik lagi kan dengan bantuan matahari, energi matahari. Nah, si tanaman ini berfotosintesis karena kan proses fotosintesis itu membutuhkan CO2 dan matahari. Nah, jadi makanya inilah hukum kekekalan energi itu. Kita tidak menciptakan, tidak juga memusnahkan, tetapi dia siklus. Nah, makanya di sini disebut siklus hidup dari biodiesel. Ya, siklus hidup biodiesel ya. Nah, jadi makanya kalian juga sekarang kan udah mulai ada PKM kan ya. Kenapa nggak kalian coba pikirkan ya? Apalagi dari topik-topik kita ini ya kalian bisa renungkan gitu ya. Kira-kira di daerah kalian apa yang biasanya bisa tanaman atau biji-bijian yang bisa menghasilkan minyak. Nah, minyak itu bisa diubah jadi biodiesel ya. Jadi pada dasarnya kan ini si minyak goreng kita yang di dapur itu kan dari biji kelapa sawit ya kan. Nah, coba kita pikirkan ada nggak selain kelapa sawit. Nah, kebetulan murid saya ini salah satu murid bimbingan skripsi saya. Nah, berusaha mempelajari bagaimana proses minyak kelapa. Jadi bukan minyak kelapa sawit, tapi minyak kelapa menjadi biodiesel. Ya, jadi kalau kalian lihat tidak hanya minyak kelapa sawit yang bisa berubah jadi biodiesel, minyak kelapa pun bisa, minyak kelapa hijau ya. Nah, nanti kita lihat lagi jenis-jenis yang lain. Nah, jadi sebenarnya biodiesel itu apa? Jadi ada definisi dari American Society for Testing and Material. Nah, ini definisinya bahwa biodiesel itu adalah campuran ester monoalkilik. Atau ini esternya ini ester monoalkil ratai panjang dan asam lemak. Ya, jadi inilah biodiesel ini. Nah, si biodiesel ini ya itu kita sebut sumber daya terbarukan, renewable energy. Kenapa renewable energy? Karena sepanjang tanah bisa menghasilkan tanaman tersebut, berarti sumber energi ini bisa kita dapatkan. Ya, misalnya contohnya kita mau mengambil biodiesel dari kelapa sawit. Nah, sepanjang kita bisa menanam kelapa sawit itu bisa menghasilkan buah. Nah, biodiesel bisa kita dapatkan ya, makanya disebut sumber daya terbarukan. Nah, beda dengan misalnya sumber fosil. Sumber fosil itu tidak renewable energy. Kenapa? Karena begitu misalnya habis cadangannya di bumi, nah nggak bisa lagi. Kita harus tunggu mungkin puluhan ribu tahun ya, karena kan katanya itu si minyak bumi itu kan dari fosil-fosil yang berubah jadi minyak ya. Fosil-fosil berubah dari minyak. Nah, jadi makanya sangat penting kita, apalagi kita Indonesia ya, yang cadangan minyak bumi kita sudah sangat-sangat kecil, untuk mencari sumber daya yang terbarukan supaya kita nggak bergantung ke negara lain ya. Nah, baru ada lagi istilahnya di sini BX ya, BX. Nah, kalaupun misalnya kita nggak bisa 100% memakai biodiesel, kita harus mencampurnya. Nah, paling nggak ini kita bisa pakai BX ini istilahnya ya. B ini berarti
bahan bakarnya, biodieselnya, X itu berapa persentase biodieselnya. Nah, contohnya ini B5. Nah, kalau B5 ini berarti 5% biodiesel, 95% masih si fosil, diesel dari fosil. Nah, ada juga sekarang mau dicoba B100, yang berarti 100% biodiesel. Nah, tapi kemungkinan kalau B100 ini kan ada beberapa mesin-mesin yang kita harus modifikasi. Nah, jadi masih disarankan untuk mencampur dengan si diesel yang dari fosil, ya. Nah, sekarang apa keuntungannya? Keuntungannya itu tadi saya sudah ceritakan, itu bahan bakar terbarukan, ya. Terbarukan karena dia bisa didapat dari minyak nabati atau lemak hewani. Nah, yang kedua itu sama seperti bioetanol, dia tingkat toksisitasnya rendah. Kan 2 minggu lalu kita belajar kan kalau bioetanol itu ya salah satu kenapa mau dikembangkan karena tingkat toksisitasnya rendah, ya. Nah, misalnya seperti saya bilang, kalau misalnya ada spill, kalau nggak sengaja tertumpah gitu si minyak ini, nah, kemungkinan alam tercemar itu lebih rendah dibandingkan kalau misalnya minyak fosil yang terjatuh, ya, minyak fosil yang tertumpah, ya. Nah, terus apalagi keuntungan yang lain? Keuntungan yang lain terdegradasi lebih cepat. Nah, berarti kan itulah kalau terdegradasi lebih cepat, jatuh ke misal tertumpah, dia dapat didegradasi oleh bakteri-bakteri yang ada di tanah atau bakteri-bakteri yang ada di air. Gitu. Jadi makanya dia tidak lama mengendap. Ya kan saya sudah cerita juga 2 minggu yang lalu kan ada kejadian ya British Petroleum itu oil company-nya dari Inggris ya, itu melakukan eksplorasi di Gulf of Mexico, di Teluk Meksiko. Nah, ternyata yang nggak tahu kenapa, tahu-tahu ada yang bocor, ada meledak, bocor, sehingga banyak minyak tertumpah. Nah, saya ceritakan 2 minggu yang lalu, selama 3 tahun tidak diperbolehkan memakan ikan-ikan yang ada dari Gulf of Mexico itu. Kenapa? Karena kalau minyak fosil memang tidak bisa dia didegradasi lebih cepat. Tapi kalau ini biodiesel ini dia lebih gampang proses degradasinya. Ya, karena dari tanaman kan. Nah, karena dari tanaman tentunya dia lebih degradasi. Karena itu inilah meminimalkan konsekuensi lingkungan ya dari tumpahan biofuel. Jadi kalau ada tumpah lah lebih minimal, bukan berarti maksudnya sama sekali tidak ada efek sampingnya, tapi lebih minimal kalau kita memakai biodiesel dari segi environmental. Apa ini yang apa? Ada yang naik kereta ya kayaknya. Oke. Oke. Ya. Nah, sekarang berarti yang lain ya, apa kelebihan yang lain? Kelebihan yang lain bahwa kalau misalnya emisi kontaminannya itu juga lebih rendah. Nah, apa aja emisinya? Karbon monoksidanya, partikelnya, ya, hidrokarbon aromatiknya, aldehidanya. Nah, ini semua lebih rendah kalau kita memakai biodiesel ya. Makanya kalau kalian pernah nggak kalian misalnya kalian naik sepeda motor kan, naik sepeda motor terus kalian isi di pom bensin gitu ya. Nah, misalnya kalian isi di pom bensin, tercium nggak bau-bau yang nggak enak, kan? Tercium yang bau-bau nggak enak. Bau-bau yang enak itu kan itulah partikel-partikel ini, emisi-emisi ini. Nah, itu sebenarnya makanya pegawai-pegawai pom bensin itu agak riskan terkena kanker. Agak riskan terkena kanker karena banyak kalau misalnya tadinya tidak sebenarnya seharusnya itu ya, seharusnya itu misalnya mereka pakai masker kah, ya,
Karena kalau misal terus-menerus itu kemungkinan bahan-bahan ini semua ini karsinogenik ya. Jadi kalau long term sepanjang lama gitu exposure-nya bisa jadi kena ya. Makanya kalau biodiesel ini tadinya setidaknya emisi yang seperti ini nih lebih ya. Nah, jadi keuntungan biodiesel itu ya pertama ini kan resiko kesehatan lebih rendah ya. Kenapa? Karena emisi dari zat-zat yang karsinogenik ini dia berkurang. Ya. Apa ini yang kira-kira? Ada yang bisa di-mute nggak? Ini siapa? Tengku Akbar ya? Tengku? Bisa di-mute nggak? Tengku itu ya? Yang apa ya? Semua pada, atau ini Widya ya? Widya Amelia. Iya Bu, Widya Amelia Bu. Widya Amelia, tolong ya. Widya? Bisa tolong di-mute? Oke, nah. Jadi ini pertama itu tadi resiko kesehatannya lebih rendah. Yang kedua itu emisi sulfur dioksidanya tidak ada. Nah, berarti kalau emisi sulfur dioksidanya tidak ada, berarti hujan asam. Kalau kalian sering dengar hujan asam itu kan karena ada emisi gas sulfur dioksida. Ya, ada emisi dari gas SO2. Nah, jadi kalau misalnya emisi gas SO2 berkurang, berarti kan hujan asam itu bisa dihindari gitu ya. Nah, hujan asam itu kan berbahaya. Misalnya kalau ada hujan asam, misalnya banyak kendaraan mengeluarkan emisi gas SO2. Nah, berarti nanti kalau ada hujan asam, otomatis kan bangunan-bangunan juga dia gampang rusak kan, karena kalau misalnya hujan asam itu dia ada korosif dia kan. Nah, atau misalnya tanaman juga jadinya nggak subur gitu ya. Nah, jadi makanya ini yang keuntungan, salah satu keuntungan biodiesel juga. Nah, yang ketiga berarti titik nyalanya lebih tinggi. Nah, titik nyala lebih tinggi ini berarti kan dia tidak terlalu gampang terbakar ya. Jadi makanya kalau tidak terlalu gampang terbakar kan otomatis berarti tidak gampang menguap gitu ya. Karena kalau tidak gampang menguap berarti kan ya tidak gampang masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Ya, jadi tapi tetap bisa dipakai sebagai bahan bakar. Oke. Nah, ini juga ada keuntungan yang berikutnya, bahwa dapat dicampur dengan bahan bakar diesel yang dari fosil pada proporsi berapapun ya. Nah, ada dari 5 biasanya yang paling rendah, biasa 5% biodiesel, 95% fosil ya, diesel fosil, tapi juga bisa ada yang 50 ya. Jadi kalau nggak salah sekarang target pemerintah B50 kalau nggak salah ya. Nah, jadi makanya dapat dicampur sehingga misalnya mesin yang kita pakai sekarang nggak perlu dimodifikasi ya. Dan juga kalau dicampur pun dia efisiensinya mungkin lebih tinggi, karena mungkin kalau mau 100% biodiesel dia lebih harus ada dikondisikan, dia mungkin mesinnya harus dimodifikasi kah, atau mungkin ada beberapa kendala lain yang harus diatasi gitu ya. Nah, nanti kita lihat apa dari kekurangan si biodiesel ini. Tentunya kalau ada kekurangan, ada kelebihan, ada kekurangan juga. Baru sifat yang sangat baik sebagai pelumas. Ya, pelumas. Nah, ini tadi yang saya bilang tadi, bahwa kalau biodiesel itu ya, kalau kita pakai di mesin diesel, nah tidak perlu ada modifikasi. Ya, tidak perlu ada modifikasi. Nah, biodiesel ini pun tidak hanya misalnya minyak sawit yang masih murni yang kita bisa pakai, minyak hasil penggorengan pun bisa dipakai. Ya, apakah itu penggorengan daging atau misalnya kalau kita di dapur gitu kan, kalian misalnya pakai minyak goreng. Nah, minyak goreng itu ada sisanya,
bisa kita ubah jadi biodiesel. Jadi banyak penelitian orang juga misalnya ternyata minyak hasil penggorengan gitu ya, daripada dibuang dan merusak lingkungan juga bisa dikonversikan menjadi biodiesel. Oke. Nah, sekarang apa kekurangannya? Kekurangannya pertama tentu dibandingkan dengan diesel fosil, ya kalorinya lebih rendah, ya. Nah, berarti kalau kalori yang lebih rendah, berarti mungkin kalau tadinya diesel fosil bisa sedikit, nah ini mungkin harus 1,5 kali gitu. Jadi dia lebih banyak dibutuhkan. Kalau tadi emisi gas SO2-nya tidak ada, nah di kekurangannya ini ternyata emisi nitrogen oksidanya lebih tinggi. Ya, memang emisi SO2-nya tidak ada, tetapi ya ini emisi nitrogen NOx-nya sedikit lebih tinggi. Saya agak terganggu lah ini Widya. Bisa nggak tolong di-mute Widya? Widya, saya agak terganggu ngajar ribu-ribu. Ada yang bisa pastikan ke Widya nggak? Baru yang ketiga ini titik bekunya lebih daripada bahan bakar yang fosil ya. Kenapa? Berarti kalau titik bekunya lebih tinggi, berarti kalau misalnya kita mau menggunakan si biodiesel ini di negara yang 4 musim, nah berarti harus ditambah komponen kimia yang lain supaya dia tidak gampang membeku, gitu ya. Nah, jadi tentunya memang nggak akan semua ada kelebihan, nggak akan mungkin nggak ada kekurangannya. Jadi sekarang tugas para ilmuwan, tugas kalian mungkin sebagai mahasiswa, tugas saya juga sebagai peneliti untuk mencari tahu bagaimana misalnya kita tetap mengoptimalkan kelebihannya, tetapi bagaimana kita memperkecil kekurangan dari si biodiesel ini. Ya. Nah, baru ini ada juga dia kurang stabil. Ya, kurang stabil. Jadi karena kan tadi kan gampang terdegradasi kan. Nah, ada kelebihannya itu gampang terdegradasi. Nah, dari segi lingkungan bagus ya. Tetapi ada kalau gampang terdegradasi itu berarti kita misalnya kalau punya biodiesel nggak bisa kita simpan lebih dari 6 bulan. Jadi misalnya produksi biodiesel harus waktu 6 bulan ini harus digunakan langsung. Karena apa? Karena dia bisa terdegradasi. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, dia bisa melarutkan gasket atau selang plastik yang terbuat dari karet alam. Jadi kalau misalnya mobil, mesin itu kan ada gasketnya kan, ada gasketnya. Gasketnya itu misalnya antara satu komponen dengan komponen lain itu pertemuan ditaruh gasket supaya dia tidak ada kebocoran gitu ya. Nah, si gasket ini kalau misalnya terbuat dari karet alam, nah si biodiesel ini dia bisa pelan-pelan jadinya si gasket ini terlarut. Ya. Nah, jadi kalau misalnya pelan-pelan terlarut kan otomatis si gasket atau selang plastik ini harus terus diganti. Nah, apa solusinya? Solusinya itu bisa juga kita tidak memakai gasket atau selang plastik dari alam, tapi yang kita pakai gasket dan plastik yang dari teflon. Nah, kalau misalnya gasket atau selang plastik yang dari teflon ini akan membuat tidak gampang terdegradasi. Ya. Oke. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Jangan saya terus yang ngomong. Nanti kalian ngantuk, ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Mati video semua ini. Jangan-jangan sebenarnya sambil tidur ini ya. Hah? Semua sambil tidur. Oke. Ya. Salah saya sih ya. Kenapa saya undurkan jadwal ya? Nggak, ini kan jam tidur ya. Oke. Nah, sekarang kekurangan biodiesel yang lain apa?
Nah, itu tadi yang tadi kalau misalnya ada plastik kan, nah, berarti kan dia bisa dilarutkan sehingga terkadang itu jadi ada banyak endapan di diesel ini. Nah, kalau ada endapan dalam tangki itu ya kan berarti kan kalau dilarutkan gitu plastik ini berarti kan ada endapan. Nah, endapan itu bahaya untuk mesin kalau kita tidak rutin membersihkan. Nah, jadi ada juga beberapa komplain dari perusahaan transportasi yang memakai biodiesel ini, biosolar ini ya, bahwa mereka harus rajin mengganti filternya. Rutin mengganti filter. Karena kan sangat gampang si biodiesel ini melarutkan plastik-plastik yang menjadi koneksi dari mesin tersebut. Ya, jadi makanya di sini pembersihan tangkinya ini harus rutin. Ribut kali nih ya. Widya? Mute Widya. Ini kayaknya lagi nggak dengerin kuliah ini ya. Saya mute aja ya. Oke. Dah. Oke. Nah, jadi makanya di sini ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, sekarang itulah tugas kita sebagai orang-orang di bidang sains gitu ya, untuk memikirkan bagaimana kita bisa meminimize ya, mengurangi kekurangan-kekurangan ini ya. Jadi memang perusahaan transportasi ada mengeluhkan bahwa ketika mereka memakai biodiesel ini, nah mereka harus rutin mengganti filternya. Ya, harus rutin mengganti filternya. Tapi saya rasa bukan berarti tidak mungkin kita lanjutkan biodiesel ini. Nah, perlu dilanjutkan. Kenapa? Karena ya untuk kita mengurangi ketergantungan kepada fosil energi, untuk membuat lingkungan lebih bagus ya. Nah, sekarang berarti ini catatannya. Catatannya itu bahwa kerugian ini berkurang secara signifikan ya. Nah, ketika misalnya si biodiesel ini dicampur. Nah, jadi makanya si kelemahannya itu akan lebih menonjol kalau kita memakai biodiesel ini konsentrasinya lebih besar daripada si biodiesel fosil ya. Nah, jadi makanya kalau dicampur si kekurangan tadi itu bisa diminimize, dikurangin gitu ya. Tetapi nggak boleh kita bergantung pada ini karena berarti kan kita masih menggunakan bahan bakar fosil. Nah, bagaimana kalau misalnya 100%? Nah, itulah yang masih terus-menerus diteliti oleh para ilmuwan ya. Nah, kalian sebagai mahasiswa pun nggak ada salahnya kalau mau meneliti ini untuk PKM atau apa gitu ya. Nah, sekarang berarti kita tadi itu seperti kita merenung bahwa apa kelebihan kekurangannya. Nah, sekarang apa bahan bakunya? Bahan bakunya itu bisa minyak sayur, lemak hewani, dan alkohol rantai pendek. Berarti kalau alkohol rantai pendek itu seperti metanol, etanol, nah itu bisa diubah menjadi biodiesel. Nah, di negara kita yang mungkin itu minyak sayur dengan alkohol rantai pendek. Kenapa? Karena dua-dua ini bisa didapat dari tanaman. Tetapi lemak hewani ini masih agak susah ya. Nah, walaupun ada beberapa penelitian di Bali ya, mereka menggunakan lemak hewan ya, lemak hewan untuk biodiesel ini ya. Jadi lemak hewan ini lebih cocok seperti mungkin negara-negara seperti Turki gitu. Turki kan mereka banyak menghasilkan sapi kan ya. Nah, mereka mungkin banyak lemak-lemak sapi yang mereka buang gitu. Nah, ternyata bisa diubah jadi biodiesel. Nah, tapi kalau Indonesia lebih cocok kalau minyak sayur ya dengan alkohol rantai pendek ya. Nah, ini saya buat gambarnya cantik biar kalian semangat melihatnya ya. Nah, jadi inilah contoh-contohnya yang bisa kita pakai untuk minyak sebagai bahan baku diesel. Nah, ini ada rapeseed. Nah, ini biasanya di Eropa mereka menggunakan ini.
Nah, seperti ini tanamannya, nah bisa diambil dari biji-bijiannya ini, nah, bisa diubah jadi minyak. Atau kedelai. Nah, kita di Indonesia juga, kita di Indonesia sebenarnya tidak penghasil kedelai ya, karena seringkali kedelai itu mahal ya. Jadi tapi ini negara-negara seperti Argentina ya, Amerika. Nah, yang banyak di Indonesia itu ini ya, minyak kelapa sawit. Nah, ini bunga matahari juga nggak tahu di daerah kalian banyak bunga matahari. Ada yang nggak di daerah mana yang banyak bunga matahari? Jadi bijinya ini kuaci ini kan. Nah, biji kuaci ini bisa diambil minyaknya. Nah, minyaknya ini minyak biji matahari, bunga matahari ini, nah bisa diubah jadi biodiesel. Nah, tapi satu yang perlu kita renungkan lagi. Ini semua kan kita pakai untuk masak kan. Kita pakai untuk masak. Nah, jangan sampai seperti saya bilang 2 minggu yang lalu, jangan sampai ya bersaing antara kebutuhan memenuhi energi dengan kebutuhan memenuhi perut ya. Nah, kita sekarang kenapa minyak kita minyak goreng langka? Karena si produsen minyak lebih suka menjual minyak mereka, minyak kelapa sawit mereka ke produsen biodiesel karena lebih mahal. Ya. Nah, tapi makanya kalau sebaiknya penelitian kita jangan lagi misalnya biodiesel ini dari minyak-minyak yang untuk kita konsumsi. Ya. Sebaiknya minyak-minyak yang tidak kita konsumsi. Ya. Nah, ini ada minyak lain. Nah, contohnya ya ini. Ini kan ini minyak juga namanya minyak linseed ya. Nah, minyak biji rami. Nah, ini dia dipakai minyaknya untuk cat. Ini kan nggak diminum kan, nggak dimakan, nggak untuk bahan makanan. Nah, jadi bisa ini. Ini salah satu yang bisa. Nah, ini juga ada minyak nabati bekas ya, minyak goreng bekas. Nah, minyak goreng bekas juga perlu kita pikirkan bagaimana penggunaannya sebagai biodiesel. Karena toh bagaimanapun dibuang, ya kan, dibuang. Kenapa nggak dipakai untuk sumber energi? Nah, minyak biji kacang juga. Nah, tapi minyak biji kacang ini kan masih bisa kita pakai, kita konsumsi. Jadi sebaiknya kita tidak gunakan karena nantinya jadi seperti sekarang ini ya, ada kelangkaan ya, kelangkaan minyak goreng ya. Nah, ini ada juga safflower ya. Jadi minyak dari bunga safflower ya. Nah, ini juga biasanya dimakan. Nah, jadi yang mungkin itu yang ini atau yang ini dikembangkan lagi ya. Nah, itu tadi minyak nabati, ya kan? Minyak hewani. Nah, tapi juga bisa juga metanol atau etanol, yang artinya adalah alkohol rantai pendek. Ya. Nah, jadi ada keuntungan dari minyak yang tidak dapat dimakan. Nah, ini makanya tadi saya bilang kan jangan lagi memakai minyak yang bisa kita pakai untuk menggoreng makanan. Sebaiknya minyak-minyak yang lain gitu ya. Ini contohnya cottonseed oil atau tung oil atau ini ada lagi minyak jastor ya, jastor. Nah, ini semua minyak-minyak yang digunakan apakah untuk cat ya, atau untuk keperluan lain selain memasak gitu. Nah, ini perlu dipikirkan untuk kita ya. Kenapa? Karena berarti di sini biayanya lebih rendah dan tidak ada persaingan antara bahan bakar dengan makanan. Nah, jadi biar jangan terjadi kayak sekarang, karena orang Indonesia paling suka gorengan ya. Jadi kalau dibilang langka minyak goreng, orang Indonesia panik. Ya. Kenapa? Karena berarti kan misalnya kita nggak bisa bikin, biasa masakan Indonesia gimana? Untuk kita bikin ini aja, untuk bikin sambal aja kita kan pakai minyak goreng, ya kan? Minyak goreng itu banyak-banyak kan? Atau misalnya kita
suka makan bakwan, suka makan tahu isi, pisang goreng, atau makanan kita semua kan penuh minyak. Jadi makanya sekarang kita transformasi dari minyak fosil ke minyak biodiesel ini bagus, tetapi sebaiknya jangan sampai ya ini ada persaingan antara makanan dengan bahan bakar gitu ya. Nah, ini saya ambil dari sebentar. Oke. Jadi jangan sampai ada persaingan gitu ya. Nah, ini saya ambil dari ini paper tahunnya udah lama ya 2009, tapi ternyata mereka dari dulu sudah memikirkan bagaimana kita mau mengubah dari minyak fosil ke biodiesel, tetapi dipikirkan jangan sampai ada persaingan tadi. Oke. Nah, jadi makanya kalau kalian lihat di luar negeri itu nggak pernah langka minyak ya. Kita aja di Indonesia langka minyak sampai ngantri-ngantri ya. Di luar negeri itu nggak pernah. Kenapa? Karena mereka juga banyak mereka bikin. Jadi kalau kita ke supermarket di luar negeri, minyak mereka nggak hanya satu macam. Jadi mereka ada minyak canola, ada juga minyak biji bunga matahari. Jadi banyak macam-macamnya yang bisa kita pilih sehingga tidak mungkin ada kelangkaan seperti sekarang. Nggak seperti kita di Indonesia ya. Kalau kita misalnya ke supermarket ya, sebentar ya. Oke, saya minta maaf ya, tiba-tiba ada telepon pula. Nah, jadi saya kan tiap awal bulan belanja ke supermarket. Nah, saya sekarang kalau belanja ke supermarket itu kan kita dibatasi gitu ya. Kalau beli minyak itu hanya bisa satu orang satu ya. Kenapa? Karena memang mereka produsen minyak ini lebih suka kalau menjual minyaknya ke produsen biodiesel gitu ya. Nah, tapi makanya sebaiknya jangan seperti itu ya. Nah, ini jadi alasan-alasan ini ya. Jadi makanya banyak negara itu mencoba menggunakan biodiesel tidak dengan memakai minyak yang dimakan. Ya, jadi makanya di sini minyak jara, minyak tung, minyak kapas, jojoba, jatropa. Nah, ini semua minyak-minyak dari tanaman tetapi tidak bisa dimakan. Jadi tidak bersaing gitu antara bahan bakar dengan makanan. Nah, lemak hewan juga bisa kita pertimbangkan ya, tapi saya rasa Indonesia kurang bisa karena Indonesia tidak banyak sapinya ya. Tidak banyak sapinya. Ini negara-negara yang misalnya seperti kalau di Amerika di Wyoming gitu yang lebih banyak sapi daripada manusia. Nah, itu cocok pakai minyak hewani ya. Nah, tapi saya ada lihat juga penelitian di Indonesia yang memakai lemak hewani. Saya minta maaf ini ya. Jadi lemak babi. Nah, lemak babi di Bali ya. Di Bali kan memang mereka mayoritas non muslim ya kan. Jadi mereka banyak menggunakan hewan tersebut untuk acara-acara sehingga banyak terbuang lemaknya. Nah, jadi ada penelitian dari Universitas Udayana ya. Mereka mengubah lemak itu menjadi biodiesel. Ya. Jadi makanya ada juga lemak hewani. Jadi tidak melulu lemak nabati. Nah, tapi yaitu saya rasa kalau untuk misalnya daerah Sumatera Utara kita lebih mungkin kita mengeksplor minyak yang dari tanam-tanaman ya, karena sumber hewani kita juga bukan berlimpah ya, bukan berlimpah. Nah, ini yang terkenal di Sumatera Utara, minyak kelapa sawit. Nah, minyak kelapa sawit ini kan bisa tingginya 20 sampai 25 meter
ya kan? Nah, siklus hidupnya 25 tahun, yang berarti kalau kita tanam itu bisa 25 tahun dia hampir bisa mungkin 20-an tahun dia menghasilkan. Ya, menghasilkan. Nah, ini dia bisa produksi penuh dicapai 8 tahun setelah tanaman. Nah, tapi 5 tahun itu biasanya ada istilahnya sudah ada buah pasir katanya ya, 5 tahun udah buah pasir, berarti buah pasir itu pun sudah ada, sudah bisa dihasilkan minyak. Ya, nah, siapa produsen paling banyak? Indonesia dengan Malaysia yang paling banyak di dunia ya. Nah, kan ironis sekali kita ya, penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, tapi kita langka minyak goreng ya. Sebenarnya cukup ironis ya, tapi bagaimana, itulah negara kita. Oke, nah, tapi makanya jangan pula karena ini kita langsung bagaimana, jangan mikirnya gimana. Kita sekarang justru kendala-kendala seperti ini yang harusnya kalian memacu kalian untuk berpikir, oh iya, kalau gara-gara kita mau ubah biodiesel dari minyak kelapa sawit, kenapa nggak cari bahan-bahan lain yang bisa kita ubah jadi biodiesel, gitu ya. Nah, berarti kan itu jadi peluang bagi kita untuk eksplor lebih jauh ya. Nah, jadi ini sedikit tambahan ilmu. Nah, biasanya itu dari buah kelapa sawit ini ada dua minyak, jenis minyak. Ada minyak yang dari dagingnya ini, ada minyak yang dari intinya. Ya, nah biasanya yang lebih mahal itu minyak yang dari intinya ini. Ya, dari minyak dari intinya ini lebih mahal. Nah, kalau minyak goreng biasa biasanya hanya dari dagingnya tersebut. Ya, jadi makanya inilah contohnya ya, minyak kelapa ya, kelapa sawit. Nah, jadi ini kelapa sawit ini seperti tadi, dia tidak hanya kita mau bisa ubah jadi biodiesel, ternyata dia dipakai juga untuk memasak, bahan margarin, aditif untuk mentega dan roti. Bahkan kalau kalian mau perhatikan lebih jauh, sabun mandi kalian itu pun ada bahannya dari minyak kelapa sawit. Ya, jadi sebenarnya minyak kelapa sawit ini banyak turunannya. Makanya sekarang kita sebenarnya bagus juga, pemerintah kan salah satunya tujuannya tidak mau kita mengekspor bahan mentah, maunya mengekspor yang sudah turunannya. Jadi makanya sebenarnya minyak kelapa sawit ini turunannya tidak hanya biodiesel ya, tapi ya itu tadi sabun. Makanya kalau kita baca lagi di berita-berita gitu ya, salah satu pemakai terbesar, industri yang pemakai terbesar minyak kelapa sawit itu juga Unilever. Nah, Unilever itu kan kalian tahu memproduksi sikat pasta gigi kah, sabun mandi kah, dan macam-macam ya. Jadi kalau kalian perhatikan lagi baca komponen dari sabun kalian, nah ada itu turunan dari minyak kelapa sawit. Nah, makanya sebenarnya itulah kita harus bijak juga bagaimana jangan semua pakai minyak kelapa sawit ini ya. Kalau bisa ada tanaman-tanaman alternatif lain yang kita pakai untuk misalnya energi. Ya, jadi jangan 100% bergantung kepada minyak kelapa sawit. Nah, jadi ini ada beberapa informasi minyak kelapa sawit ya. Pertama itu dia sebenarnya pada suhu kamar itu semi solid. Ya. Nah, jadi semi solid itu bagaimana? Jadi kalau misalnya kalian pernah nggak misalnya kalian biarkan minyak misalnya di luar gitu, misalnya di luar minyak yang sudah kalian pakai di luar. Nah, itu nanti kan kadang-kadang udah ada lemaknya kan, ada dia kayak padatan gitu. Nah, jadi makanya minyak ini terkadang kalau minyak yang kualitasnya rendah, kalau minyak goreng yang kualitasnya rendah, itu dia dibiarkan berapa hari dia udah ada kayak padatan di permukaannya. Karena memang si minyak kelapa sawit ini pada dasarnya semi solid pada suhu kamar. Nah, baru ini banyak dipakai dalam banyak aplikasi seperti saya bilang tadi itu ya. Tidak hanya minyak goreng, tapi ada lagi turunan-turunannya. Kalau kalian misal perhatikan komposisi
sabun kalian, nah itu banyak memakai komponen dari minyak kelapa sawit. Nah, ini makanya ini ada juga terhidrogenasi parsial. Nah, ini yang nggak bagus untuk kesehatan sebenarnya. Jadi makanya kalau kita berbicara dari segi kesehatan, memakai minyak kelapa sawit untuk menggoreng sebenarnya lebih tinggi kolesterolnya. Ya, jadi lebih disarankan kalau kita misalnya mau sehat, minyak goreng itu kalau bisa kita ganti dengan minyak jagung gitu misalnya, atau minyak canola gitu ya. Karena dia tidak semi solid pada suhu kamar. Jadi yang semi solid pada suhu kamar ini yang menyebabkan misalnya kalau ada istilah stroke gitu kan. Kenapa stroke? Karena pembuluh darahnya menyumbat. Nah, kenapa pembuluh darah menyumbat? Karena si lemak-lemak itu menyumbat di pembuluh darah. Nah, contohnya minyak-minyak ini kalau kita banyak makan gorengan ya, apalagi misalnya minyak yang dipakai bukan minyak kualitas bagus. Nah, itu yang bisa menyebabkan dia menyumbat pembuluh darah. Nah, ini informasi ya, sekedar informasi. Nah, jadi sekarang apa yang mau kita pelajari di perkuliahan ini? Yang mau kita pelajari, kita mau cari alternatifnya. Ya. Nah, ini salah satu alternatifnya adalah alpukat, biji alpukat. Nah, kalau kalian makan alpukat, kalian kan hanya makan dagingnya aja bukan? Ya kan? Makan dagingnya. Bijinya biasanya kalian buang kan? Benar nggak? Nah, kalau kalian buang, nah ternyata biji alpukat ini bisa kita ambil minyaknya. Nah, minyak biji alpukat ini bisa diubah jadi biodiesel. Nah, toh berarti kan kalau biji alpukat ini toh akan dibuang, lebih bagus kan kalau misalnya tidak kita buang, tapi sampah ini kan berarti ini sampah, kita ubah jadi minyak, kita ubah jadi biodiesel, ya kan? Apalagi sekarang kan kayaknya sekarang kita lagi heboh juga kan, ada avocado toast, ya kan? Nah, kita bikin roti pakai alpukat, berarti kan sekarang semakin banyak kita mengkonsumsi alpukat, ya kan? Nah, berarti kan banyak terbuang bijinya ini. Jadi bisa kita ubah gitu ya. Bisa kita ubah jadi minyak. Ya, jadi ini sekedar informasi, ini biasanya alpukat tingginya pohonnya 5 sampai 15 meter. Ya kan? Berat buahnya itu bisa 2,5 kilo. Ya, berat buah antara baru 5 sampai 15 bulan. Nah, biasanya itu alpukat itu dia tidak dipetik ketika matang. Jadi dipetik mentah baru kita peram ya, kita peram sehingga baru bisa kita makan ya. Nah, jadi minyaknya itu sebenarnya bisa juga dari buah, tapi tujuan kita lebih dari biji ya, biji. Nah, jadi apa nutrisinya si alpukat ini? Ya, ternyata alpukat ini nutrisinya tinggi ya. Ada asam lemak esensial, ada mineral, ada protein, ada vitaminnya, ada vitamin A, B6, C, D dan E. Ini semua vitamin bagus kan? Ya, ini vitamin E supaya kita awet muda ya kan? Vitamin C supaya kita tinggi supaya misalnya kayak sekarang yang COVID ini, ya kalau kita kan banyak minum vitamin C kan, nah kenapa enggak? Kenapa kita harus minum tablet? Kenapa enggak kita makan misalnya alpukat aja? Nah dari situlah kita dapatkan vitamin kita. Nah jadi makanya di sini alpukatnya sendiri pun banyak nilai gizinya, ya kan? Banyak nilai gizinya. Nah jadi sekarang berapa kandungan asam lemaknya? Jadi kandungan asam lemak inilah yang menentukan bisa tidaknya suatu tanaman dijadikan biodiesel. Nah, jadi makanya kandungan asam lemaknya ini sangat tinggi, ya. Asam lemak tak jenuhnya sangat tinggi. Jadi 96% asam oleat, ya. 96% asam oleatnya. Jadi kandungan minyaknya itu sekitar 12 sampai 30%. Ya, 12 sampai 30%. Nah, ini kita lihat perbandingannya. Memang kalau kita lihat ya dari segi
liter minyaknya per hektar itu memang minyak kelapa sawit lah yang menang, ya, minyak kelapa sawit yang menang. Jadi memang minyak kelapa sawit ini sungguh-sungguh dengan hasilnya itu bisa banyak dapat minyaknya, ya. Tapi ya bukan kan bisa kita pakai minyak kelapa sawit ini, tapi banyak lagi kemungkinan menggunakan yang lain. Jadi kenapa kita tidak pikirkan? Nah, ini contohnya lah coconut, minyak kelapa. Minyak kelapa juga bisa menjadikan biodiesel. Nah, atau jatropha ini tadi, jatropha. Nah, olive ya, rapeseed. Jadi biar tidak 100% kita hanya bergantung kepada minyak kelapa sawit. Jadi kita explore lah bahan-bahan lain supaya jangan ada kejadian seperti sekarang, ya. Nah, kita jadi langka minyak goreng. Oke. Nah, jadi dari segi kimianya, minyak tanaman itu mengandung yang seperti ini, ya, harus mengandung yang seperti ini. Namanya ini ester, ya, atau ester gliserol atau trigliserida. Jadi harus mengandung trigliserida, ya. Nah, si lemaknya sendiri itu kita sebut istilah kimianya adalah lipid, ya, lipid. Nah, lipid ini dia tidak larut dalam air atau kita sebut hidrofobik. Nah, hidrofobik itu zat yang tidak suka dengan air, ya. Nah, biasanya itu dari hewan atau tanaman, ya. Nah, keadaan fisiknya ini berbeda pada suhu kamar. Jadi makanya tadi kan kalau kelapa sawit dia semi solid. Yang semi solid berarti dia ada dalam beberapa kondisi, kadang pada suhu kamar pun dia bisa berubah jadi sedikit padatan, ya. Nah, jadi makanya inilah kandungan dari minyak atau lemak yang bisa kita gunakan sebagai biodiesel. Jadi harus ada trigliserida seperti ini, ya. Jadi disebut trigliserida karena 1, 2, 3, ya. Nah, tapi R1, R2, R3 ini dia tidak harus sama. Bisa aja yang penting ini dia harus panjang rantainya. Ya. Nah, jadi R1, R2, R3 ini rantai hidrokarbon asam lemak. Biasanya itu variasi antara 12 sampai 18 atom karbon. Ya, jadi tidak harus sama, tapi bisa juga berbeda. Nah, berbedanya tergantung pada jenis minyaknya. Jadi nanti kalau kalian tanya, apakah sama kandungan trigliserida pada minyak alpukat, biji alpukat, minyak kelapa sawit dengan minyak zaitun? Ternyata berbeda, ya. Ternyata berbeda. Jadi sudah ada dilakukan penelitian, ya kan? Nah, ada beberapa itu dia yang mengandung laurat. Nah, ada beberapa penelitian yang mengandung palmitik. Nah, ada beberapa penelitian juga yang mengandung estearik, linoleat, linolenik. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini kan, dia berbeda aja strukturnya seperti ini. Nah, ini sama sebenarnya panjangnya, tetapi ini kan dia lurus. Nah, ini belok. Dia namanya berbeda langsung. Ini linoleat, ini linolenik. Nah, jadi inilah asam lemak yang ditemukan pada minyak-minyak nabati. Nah, kalau ada asam lemak seperti ini, nah berarti si minyak tersebut bisa kita ubah jadi biodiesel. Nah, berarti inilah contohnya. Kalau minyak jarak, ya, kalau ada biji jarak namanya, diambil minyaknya, berarti yang dikandung itu adalah asam risinoleat. Nah, kalau minyak zaitun dia asam oleat. Minyak kedelai asam linoleat. Nah, kalau minyak biji rami itu adalah asam linolenat. Nah, jadi beda kan? Satu kalau kedelai, minyak kedelai linoleat. Nah, biji rami linolenat. Ya. Jadi makanya unik, ya. Jadi banyak minyak itu bisa diubah jadi biodiesel, tapi bukan berarti kandungan jenis asam lemaknya sama. Jadi tiap minyak itu unik jenis dari asam lemaknya. Oke.
Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Kita lanjut dulu ya. Nah, ini jadi proses biodiesel itu, ya kan? Nah, diproduksi dari minyak sayur, lemak hewani, alkohol. Apa nama reaksinya? Nah, reaksinya adalah transesterifikasi. Nah, jadi kita ambil dulu minyak dari hewan atau nabati tersebut, ya. Baru kita lakukanlah proses transesterifikasi. Nah, terbentuklah si biodiesel. Ya. Nah, jadi kalau bagaimana prosesnya itu? Prosesnya seperti ini. Nah, inilah asam lemaknya kan. Nah, kita gabungkan dengan alkohol, ya. Kita pakai katalis. Katalisnya bisa katalis asam, katalis basa, katalis enzim. Nah, terbentuklah si biodiesel tersebut. Ya, jadi makanya di sini kita memakai katalis, ya. Nah, katalisnya itu bisa basa, bisa asam, bisa enzim. Oke, nah setelah reaksi itu biasanya ada dua fase, ada fase ester, ada gliserin. Nah, si fase ester ini harus dimurnikan. Kenapa? Karena pada fase ester itu disitulah ada katalisnya, ada juga bahan-bahan lain yang tentunya akan mengurangi kemurnian biodiesel tersebut. Jadi makanya nanti kita sudah, misalnya ada minyak, kita lakukanlah proses transesterifikasi. Nah, ada dua campuran, satu gliserin, satu ester. Nah, di ester ini itulah yang bakal jadi biodiesel. Karena dia kan ester ini kan biofuel yang cair. Nah, karena itu si ester ini, si metil ester ini harus kita murnikan. Harus kita murnikan. Nah, apa biasanya yang mengotori si ester itu? Katalisnya, jadi asamnya kah, basanya kah, baru air, baru metanolnya. Karena kita mau si metil ester ini murni. Ya, jadi setelah proses transesterifikasi, ya, kita harus ada proses pencucian. Ya, harus ada proses pencucian. Nah, ada beberapa persyaratan biodiesel ini. Pertama itu tingkat keasamannya harus lebih rendah dari 0,1 mg KOH per gram. Kelembapannya harus lebih rendah dari 500 ppm. Indeks peroksidanya harus lebih kecil dari 10 MEQ per kilogram. Nah, baru harus ada zat non-saponificable-nya. Lebih kecil dari 1%. Maksudnya apa? Kalau kalian perhatikan lebih jauh lagi, itu sebenarnya si ester ini itulah juga bahan dari menjadi sabun, ya. Nah, jadi ada beberapa bahan menjadi sabun. Nah, jadi bahan yang menjadi sabun itu harus kecil juga, gitu ya. Nah, ini ada paper, ya, yang meneliti lebih jauh tentang penggunaan si minyak avocado ini, minyak alpukat. Nah, tapi di sini khusus mereka memakai katalis basa, ya. Katalis basah. Nah, kenapa mereka tertarik? Karena pertama mau menjadikan minyak biji alpukat ini menjadi bahan bakar alternatif. Nah, alternatif. Nah, kenapa? Karena setelah mereka pelajari bahwa efek ada rasio molarnya, Jadi berarti efisien lah kalau mengkonversikan minyak biji alpukat ini menjadi biodiesel, ya. Baru mereka mau mempelajari metode pencuciannya, ya. Karena kan ada dua, kan tadi mau dibersihkan lah si metil ester itu. Nah, bisa dibersihkannya pakai air, tapi ada juga metode yang kering, memakai dry, gitu ya. Nah, jadi dari penelitian itu mereka bisa tahu berapa rasio yang tepat, berapa suhu yang tepat, dan metode pencucian yang paling tepat, ya, metode pencucian yang paling tepat. Nah, di sini berarti
ketika mereka melakukan penelitian, proses transesterifikasinya itu 60 menit kalau memakai NaOH dengan konsentrasi 1%. Ya, nah di sini si minyak biji alpukat ini asam lemak bebasnya kurang dari 2%, ya. Nah, jadi mereka lakukan penelitian, ya kan? Mereka juga bersihkan, ada gliserin dari hasil transesterifikasi, metanolnya juga, sisa katalisnya, baru zat yang bisa berubah jadi sabun tadi, ya. Jadi mereka bersihkan, jadi mereka ambil minyak dari si alpukat, ya, biji alpukat. Nah, baru mereka lakukan proses transesterifikasi. Nah, sesudah selesai mereka murnikan lagi si esternya. Nah, baru mereka cuci. Nah, cucinya pertama mereka tes cuci pakai air, baru cuci kering. Ya, cuci air, cuci kering. Nah, ternyata kesimpulan mereka itu, ya, paling tepat itu kalau misalnya kita memakai alkoholnya itu 1:6, ya, 1:6. Suhunya itu 60 derajat Celcius, dan metode yang paling baik itu mereka pakai adalah metode pencucian kering. Oke. Nah, jadi inilah kita sudah pelajari tentang biodiesel dan alternatif bagaimana kalau kita memakai minyak dari sesuatu yang bakal kita buang, ya. Oke. Nah, sampai di sini kalian apakah ada pertanyaan? Enggak? Udah ngantuk? Hah? Oke, nanti saya upload lagi di Sipda, ya kan? Kalau kalian akses Sipda, kalian perhatikan saya upload juga video kita ini, ya. Jadi kalau misalnya ada hal yang kalian kurang mengerti, kalian bisa perhatikan lagi video. Nah, kalau kalian lihat juga, saya sudah upload paper tentang bioetanol, kan 2 minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita mengambil bioetanol dari apa? Dari apa? Hah? Ayo, ingat-ingat lagi. Dari apa? Hah? Dari apa? Ayo. Fani apa? Dari apa? Hah? Hah? Fermentasi gula, Bu. Fermentasi gula, tapi enggak kan? Kita kan tadi kan saya selalu usahakan di sini bagaimana kita mencari sumber yang tidak dimakan manusia gitu ya, biar tidak ada persaingan antara bahan bakar dengan makanan gitu ya. Nah, jadi 2 minggu yang lalu apa alternatifnya? Kalau biasanya kan biasanya orang ambil bioetanol itu dari misalnya jagung. Nah, tapi jagung kan selain dimakan manusia, ternak juga memakan jagung. Nah, jadi kalau melulu dari jagung, nah itu bisa ada persaingan juga antara energi dengan makanan kan. Nah, tadi jadi 2 minggu yang lalu saya bilang apa penelitian yang alternatif? Batang pisang, Bu. Batang pisang, ya, batang pisang. Jadi batang pisang kok dibuang, ya kan? Nah, ternyata batang pisang itu ya mengandung karbohidrat, ya. Nah, karbohidratnya itu bisa kita ubah jadi bioetanol. Nah, minggu ini yang kita pelajari apa? Minggu ini yang kita pelajarin apa tadi? Biodiesel, Bu. Biodiesel. Biodiesel, Bu. Alternatifnya tadi? Alpukat. Biji alpukat. Biji alpukat. Jadi kita dari biji alpukat, kita ambil minyaknya, ya kan? Nah, dari minyaknya itu kita ubah menjadi biodiesel. Nah, sebenarnya kalau minyak biji alpukat ini, ya, ini sehat, ya. Kalau kalian misalnya pergi ke supermarket Korea, gitu ya, misalnya kalau kalian suka makanan Korea, gitu ya, nah, terus kalian pergi ke supermarket Korea, itu
orang Korea paling suka pakai minyak biji alpukat. Ya. Nah, dia orang Korea ini unik. Jadi tidak hanya minyak biji alpukat, mereka pakai juga minyak biji anggur. Ya, minyak biji anggur. Jadi banyak mereka banyak variasikan minyak. Jadi nggak kayak kita Indonesia, makanya kita pun belajar variasikan minyak. Jadi jangan hanya minyak kelapa sawit yang kita pakai ya. Nah kan kalau ke supermarket memang jarang kan, canola ada, tapi mahalnya bukan main. Ya, minyak canola. Minyak kelapa pun yang notabene di negara kita banyak, tapi mahal juga minyak kelapa. Ya kan? Nah, jadi makanya tugas kalian mahasiswa, ya kan? PKM, pikirkan, mana tahu ada kesempatan, kalian rasa ada kemungkinan bahan-bahan di daerah kalian yang unik, nah, yang bisa dijadikan biodiesel, yang bisa dijadikan bioetanol. Jadi kalau intinya, kalau mau cari bahan yang jadi bioetanol, berarti bahannya itu mengandung karbohidrat. Nah, berarti kalau karbohidrat difermentasi bisa jadi bioetanol. Ya. Nah, kalau misalnya biodiesel, carilah bahan-bahan yang mengandung trigliserida. Nah, jadi kalau ada trigliserida, berarti kalian bisa ambil minyaknya, nah, itu bisa diubah jadi biodiesel. Oke? Nah, sudah ngerti kan? Ngerti kan? Ibu. Oke, ya udah kalau sudah ngerti, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, nah, kita jumpa minggu depan di